Syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah telah berikan kita suatu nikmat yang luar biasa. Allah beri kita hidayah, Allah gerakkan kita, Allah pilihkan kita di antara sekian miliar makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Allah datangkan kita ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini untuk melakukan suatu perbuatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Allah izinkan kita untuk sujud di rumahnya. Mudah-mudahan insya Allah di saat-saat sakaratul maut kita tiba, Allah izinkan kita juga dalam keadaan sujud kepada Allah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kepada kami dimintakan untuk menyampaikan tausiah terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan pembuluh darah ini merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa orang Aceh paling banyak meninggalnya, kenapa? Nah, inilah jawabannya. Jadi kalau sekarang kita sedang dihebohkan dengan kasus COVID-19, tetapi alhamdulillah sampai hari ini di Provinsi Aceh baru 2 orang yang meninggal disebabkan oleh COVID-19. Tetapi yang meninggal disebabkan karena sakit jantung dan pembuluh darah itu sudah jauh lebih banyak. Mungkin di atas 10 orang. Yang saya tahu di ICU Zainal Abidin saja sudah lebih dari 10 orang yang meninggal. Dan kemarin mulai dari subuh sampai dengan sore hari itu ada 3 orang yang dibawa ke Zainal Abidin dengan serangan jantung dan harus segera kita lakukan penanganan, yaitu berupa tindakan kateterisasi jantung segera. Oleh karena itu kita perlu memahami bersama bagaimana sesungguhnya sakit jantung dan pembuluh darah ini, agar insya Allah mudah-mudahan orang Aceh itu bisa menjadi suri tauladan di Indonesia bahkan di dunia, bagaimana kemudian kita bisa menurunkan jumlah penderita sakit jantung dan pembuluh darah di negeri Aceh. Aceh harus berhasil menjadi suri tauladan karena Aceh punya modal yang luar biasa, yaitu syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita gagal, nah berarti kita harus mempertanyakan sejauh manakah ketaatan kita dalam menjalankan syariat Islam ini, dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena sakit ini sesungguhnya disebabkan karena pola hidup kita, karena perilaku kita yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang jantung, itu sesungguhnya memiliki banyak bahagian-bahagian. Mulai dari bahagian terluar ini ada selaput pembungkus jantung, ya, dan kemudian ada otot-otot jantung, ya, kemudian ada sistem listrik jantung, ya, kemudian ada katup-katup jantung, dan kemudian ada pembuluh darah aorta. Dan ini masing-masing bahagian ini bisa menyebabkan sakit yang berbeda-beda. Nah, dalam siklus aliran darah kita, ya, jadi darah dari jantung bahagian kiri ini nantinya akan dipompakan ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh akan masuk kembali ke dalam jantung, ke serambi kanan, kemudian menuju ke bilik kanan, dan kemudian akan dipompakan menuju ke pembuluh darah paru-paru. Nah, di paru-parulah terjadi pertukaran oksigen, dan kemudian darah itu kembali masuk ke dalam jantung bahagian kiri. Nah, di sini kita lihat, ya, bagaimana gambaran pembuluh darah manusia. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nah, ini pembuluh darah ini bagaikan pipa. Yang kalau pipa itu kita belah, kemudian kita sambung-sambung, itu luasnya itu 3 kali lapangan bola. Jadi Masya Allah luas sekali, ya. Nah, pembuluh darah yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri. Arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan yang biru ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke dalam jantung. Nah, jadi
kalau kita rincikan itu ada lebih dari 100 macam jenis sakit jantung dan pembuluh darah. Nah, tetapi yang paling banyak diderita oleh orang ya, itu adalah sakit jantung koroner. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyakit kardiovaskuler, kardio itu jantung, vaskuler itu adalah pembuluh darah. Jadi sakit pembuluh darah itu merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di Indonesia, dan juga demikian halnya dengan di Aceh. Dan jumlah penderita penyakit jantung dan pembuluh darah ini semakin hari semakin meningkat, termasuk di Aceh. Makanya kita sangat mengkhawatirkan kondisi Aceh esok hari, kita khawatir karena sekarang ini jumlah usia orang yang mengalami sakit jantung itu bukan lagi seperti dulu kala. Kalau dulu orang terkena serangan jantung, terkena stroke, usianya di atas 65 tahun. Sekarang pasien kita yang paling muda usianya 23 tahun, 24 tahun, 27 tahun, 30 tahun. Seorang laki-laki di usia produktif ya, itu mengalami serangan jantung. Banyak yang meninggal, tetapi ada juga yang selamat, tetapi kemudian mengalami berbagai komplikasi, sehingga kualitas hidupnya menjadi sangat rendah, produktivitasnya menjadi sangat turun sekali. Nah, sehingga agak sulit kita mengharapkan Aceh esok hari kalau jumlah anak muda kita banyak yang mengalami sakit jantung dan pembuluh darah. Nah, yang dikatakan dengan pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang bertugas mensuplai darah untuk kebutuhan otot-otot jantung. Jadi ketika kita tidur, ketika kita istirahat, itu organ jantung kita itu tidak pernah berhenti sekejap pun, terus saja bekerja. Nah, untuk dia bisa bekerja dengan baik, tentu dia butuh energi, butuh oksigen dan zat-zat makanan, dan itu adanya di dalam darah. Nah, darah itu disuplai melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang bertugas mensuplai darah untuk kebutuhan otot jantung itulah disebut dengan pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner ini, ini kita sebut dengan pembuluh darah koroner bahagian kanan, ya. Nah, pembuluh darah koroner bahagian kanan ini yang cabang ini, ya, ini bertugas untuk mensuplai untuk kebutuhan sistem listrik jantung. Nah, ya, kemudian ini bahagian cabang yang ini bertugas untuk mensuplai kebutuhan jantung bahagian kanan. Nah, kemudian ini bahagian bawah ini mensuplai jantung bahagian belakang, bahagian bawah dan bahagian belakang. Nah, jadi bayangkan kalau sekiranya di sini terjadi penyumbatan total pada pembuluh darah, ya, seperti yang kemarin kita tangani, ya, di sini total. Ya. Pasiennya itu sekitar jam 7 pagi tiba-tiba terjatuh di kamar mandi, tidak sadarkan diri. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah dia masih ada umur, ya. Kemudian cepat kita lakukan penanganan, ternyata totalnya itu di sini, nyumbat totalnya itu. Jadi akibatnya sistem listrik jantungnya tidak mendapat suplai darah, jantung bahagian kanannya juga tidak mendapatkan suplai darah, sehingga mengakibatkan komplikasi berupa kematian bahagian jantung bahagian kanan, sehingga menyebabkan gagal jantung kanan. Nah, akibatnya ya tentu tekanan darahnya menjadi turun drastis. Kemarin sempat tekanan darahnya itu 50-an. Sehingga ya itu tentu sangat mengancam. Nah, kemudian ini pembuluh darah jantung kiri utama, di mana ini bercabang menjadi pembuluh darah kiri depan dan menjadi pembuluh darah kiri bahagian belakang. Ya. Nah, pembuluh darah jantung kiri bahagian depan ini tugasnya memperdarahi bagian depan jantung. Kita tahu bahwa jantung kita kerjanya memompa darah. Nah, bahagian jantung yang paling besar berperan, bertugas, bertanggung jawab dalam proses pompa jantung itu adalah bahagian depan. Nah, dan itu diperdarahi oleh pembuluh darah jantung yang bahagian ini. Nah, jadi kalau dia mengalami penyumbatan di sini, ya, maka akan menyebabkan kematian bahagian depan, yang nanti menyebabkan komplikasi berupa gagal jantung kiri. Jantung kiri tugasnya tadi kita sampaikan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah,
Kemudian juga sering sekali kita jumpain kalau seseorang mengalami penyumbatan di bahagian ini secara total, itu juga bisa menyebabkan terjadinya kebocoran katup, komplikasinya ya, kemudian menjadi kebocoran dari sekat jantung. Jadi jantungnya itu jebol. Bahkan yang kita paling takutkan adalah kalau otot jantung ini jebol, ruptur ya. Jadi koyak ya, jantung isinya darah. Kalau jantungnya koyak, robek, bocor, ya darahnya keluar semua dari jantung. Jadi nggak mungkin rasanya kita bisa melakukan penanganan secepat apapun, secanggih apapun, nggak akan mungkin rasanya ya. Karena ada beberapa kasus yang kita tangani itu sudah sangat agresif dan sangat cepat kita berbuat, tetap tidak tertangani ya. Nah, konon lagi kalau misalnya pasiennya itu ya mengalami dan kalau yang ini ya kiri belakang ini mensuplai bahagian belakang ya, ini relatif tidak begitu besar dampak yang ditimbulkan. Tetapi kalau di sini terjadi penyumbatan total ya di kiri depan, kiri utama penyumbatan total ya, maka ya kalau boleh jujur ya, boleh jujur sebaiknya kalau pasiennya itu masih ada sadar ya, biarlah tim medis segera mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Tetapi pasien dan keluarga pasien sebaiknya ya fokus saja untuk beristighfar, mempersiapkanlah sakaratul maut yang indah. Tuh. Hampir kecil sekali kemungkinan pasien itu bisa selamat, dan bagi kita ini suatu hal yang sangat menakutkan ya. Bahkan beberapa kasus itu pasiennya kemudian meninggal di meja tindakan di saat kita melakukan tindakan kateterisasi jantung gitu. Nah, jadi ya apapun sakit kita ya, apalagi kalau sakit jantung seperti ini ya orientasi kita yang pertama adalah ya mempersiapkanlah akhir hidup yang indah ya. Ini perlu kami tekankan. Kenapa? Karena realita di lapangan ya, di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu rumah sakit syariah, rumah sakit yang menganut konsep syariah, milik Pemda, milik pemerintah yang pertama di Indonesia. Dan di Zainal Abidin itu kita juga punya dai-dai yang bertugas untuk membimbing pada pasien-pasien. Nah, sudah sedemikian rupa kita mempersiapkan semuanya, itu masih ada 80% pasien kita yang tidak sholat ketika sakitnya, meninggalkan sholat ketika sakitnya. Nah, makanya sedih sekali kalau kita sebagai dokter, kita sudah kebayang nih, kayaknya ini sulit nih terselamatkan. Maka ya kita ingatkan untuk ya memperbanyak istighfar ya, tapi responnya kadang-kadang tidak semuanya baik ya. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah? Penyumbatan itu ada yang terjadi secara perlahan-lahan, secara kronis, ada yang terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba ini yang kita sebut dengan serangan jantung. Nah, secara perlahan-lahan ya, itu proses itu sesungguhnya sudah terjadi sejak usia 10 tahun. Bahkan ada pendapat ahli yang mengatakan sejak usia 0 baru lahir sudah dimulai proses penyumbatan itu. Nah, tapi rata-rata kita megangnya yang 10 tahun, dan itu terjadi pada semua orang tanpa ada pengecualian. Nah, yang membedakannya hanyalah kecepatan penyumbatan itu. Ada orang seperti tadi katakan usianya baru 20-an, 30-an tahun, tapi penyumbatannya Masya Allah sudah luar biasa. Tetapi ada juga orang usianya 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun, penyumbatannya ada yang sedikit sekali, 20%, 30%, tidak perlu minum obat apapun. Nah, gitu ya. Nah, proses penyumbatan ini diawali ya dengan adanya fatty streak ya, ini lemak ya, yang kemudian makin lama makin banyak, makin lama makin besar, makin menyempit pembuluh darah ya. Jadi pada akhirnya nanti akan menyebabkan tadi penyumbatan total. Nah, proses penyumbatan ini terjadi pada semua pembuluh darah. Kalau penyumbatannya di otak ya namanya stroke. Kalau penyumbatannya di jantung namanya serangan jantung. Kalau nyumbatnya di kaki ya akut limb ischemic atau critical limb ischemic, yang ujung-ujungnya ini juga harus amputasi.
Sebagai gambaran ya, orang yang mengalami critical limb ischemic atau akut limb ischemic itu mengalami sakit, nyeri itu yang luar biasa sekali. Sakit sekali itu, ya. Coba saja bayangkan misalnya tangan kita ya, Bapak coba ikat dengan karet ya sampai betul-betul tidak ada aliran darah. Itu akan menggunakan rasa nyeri yang hebat sekali. Nah, untuk mengatasi rasa nyeri itu kadang-kadang kita memberikan obat apa? Morfin yang kita berikan. Nah, sampai dengan morfin juga tidak mampu menghilangkan rasa sakitnya. Jadi sedemikian hebatlah sakit yang dialaminya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Amputasi. Dan anehnya pasien yang seperti itu biasanya dia rela. Udah dokter segera aja amputasi, potong terus cepat mungkin. Karena apa? Begitu sakitnya dia. Nggak sanggup dia tahan, dan kita juga nggak tahu harus ngasih obat apa lagi. Tidak ada obat anti nyeri yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang lebih kuat dibandingkan dengan morfin ya. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penyumbatan itu terjadi ya, tadi kita katakan anak muda penyumbatan pembuluh darahnya sudah sedemikian masif, sudah sedemikian luas, sudah sedemikian banyak. Orang tua ternyata masih baik-baik saja. Nah, ini sangat tergantung pada faktor resiko. Semakin banyak faktor resiko ini, maka penyumbatannya akan semakin cepat. Faktor resiko yang pertama adalah merokok. Kemudian hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, obesitas, kurang olahraga, stres. Ini faktor resiko yang tentunya bisa kita perbaiki. Kalau yang ini faktor risiko tidak bisa diubah seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan tipe kepribadian, ya ini yang namanya takdir yang harus kita terima. Tetapi faktor ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan faktor yang dapat diubah ini. Nah, dalam penelitian itu membuktikan bahwa merokok itu 78% penyebab orang terkena serangan jantung, 78% karena merokok. Loh, kenapa kemudian kok kita nyalahin kopi? Kenapa kok kemudian kita nyalahin kuah belangong? Loh, kuah belangong itu suatu kenikmatan yang Allah berikan. Kopi itu suatu kenikmatan yang ya silahkan dinikmati kenikmatan itu. Tetapi harus dengan cara yang thayyiban, tidak boleh berlebihan. Mana kopi di sini? Tidak ada kita sebutkan kopi sebagai faktor resiko. Kuah belangong ya kita anggap sebagai kolesterol yang kita sangat takut dengannya. Di bawah diabetes, dan mungkin kontribusinya dalam menyebabkan itu hanya sekitar 20-30%. Merokok 78%. Dan WHO mengatakan, Badan Kesehatan Dunia ya mengatakan bahwa di dunia orang yang paling cepat mati, kematian yang paling cepat itu setiap 6 sampai 8 detik. 6 sampai 8 detik satu orang di muka bumi ini meninggal disebabkan karena rokok. Jadi rokok ini merupakan pembunuh tercepat dan pembunuh terbanyak di dunia. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang merokok mengatakan sehat-sehat saja, saya kok nggak mati-mati? Ya belum, mungkin besok, mungkin bentar lagi kena serangan jantung mati gitu. Tapi di saat itu coba hitung berapa banyak sudah orang di muka bumi ini yang mati disebabkan karena rokok. Nah, gitu. Nah, kemudian hipertensi. Hipertensi ini menyebabkan sekitar 50-an%. 50-an% orang yang terkena serangan jantung adalah penderita hipertensi. 40-an% orang yang terkena serangan jantung karena diabetes. Bandingkan saja betapa jauhnya selisih antara merokok dibandingkan hipertensi dan diabetes. Nah, ini 3 faktor risiko yang paling utama, dan ini semakin hari semakin lama di Aceh ini semakin banyak ya. Dari data yang ada, orang Aceh yang merokok itu semakin banyak, bahkan usia anak sekolah yang merokok itu semakin banyak. Ini data dari mana? Data dari Dinas Departemen Kesehatan. Ada slide-nya yang lupa saya masukkan kemari ya. Semakin banyak anak-anak Aceh, anak-anak Indonesia, anak-anak Aceh yang merokok.
Semakin banyak orang Aceh yang mengalami hipertensi, semakin banyak orang Aceh yang mengalami diabetes. Maka bagaimana kemudian kalau kita menganggap esok hari jumlah penderita jantung di Aceh bisa turun? Nggak mungkin gitu ya. Nah, hipertensi dan diabetes ini, hiperkolesterol, obesitas ini sangat terkait dengan pola hidup, dan seharusnya ya ini bisa kita tekan serendah-rendahnya kalau kita mengikuti pola hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian faktor usia ya, semakin lanjut usia ya, tentu semakin cepat proses penyumbatannya. Kemudian yang menarik lagi adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, ini untungnya ya para wanita yang masih haid, yang masih menopause ya, insya Allah ya, wanita yang masih haid, yang masih masih haid ya, masih menstruasi ya, masih produktif, itu langka di seluruh dunia yang mengalami sakit jantung dan pembuluh stroke, serangan jantung itu langka. Jadi kalau ada ya ibu-ibu masih menstruasi, ada sakit-sakit dada, nggak usah pikir sakit jantung koroner dulu lah, kecil sekali kemungkinan itu. Kenapa demikian? Karena pada wanita itu ada hormon estrogen, hormon kewanitaan. Nah, hormon estrogen ini ternyata memberikan pengaruh, yaitu menghambat terjadi proses penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, laki-laki nggak ada itu. Laki-laki adanya testosteron, bukan estrogen. Nah, jadi sudah tidak ada faktor pelindung, tetapi di faktor resiko yang merokok, hipertensi lainnya juga banyak pada laki-laki. Kemudian riwayat keluarga. Jadi kalau kita perhatikan diri kita ya, kita bandingkan dengan orang tua kita, ada banyak kemiripan ya, kemiripan wajah, kemiripan cara berjalan, kemiripan cara bicara dan lain sebagainya. Itu karena ada faktor genetik yang diturunkan. Nah, bukan hanya fisik dan sifat yang diturunkan, tapi juga penyakit. Nah, makanya kalau orang tuanya ya, kita sering bertanya ya, orang tua masih ada, udah meninggal, berapa usia meninggal? Usia 45 tahun. Kenapa meninggalnya? Nggak tahu, Dok. Tiba-tiba aja meninggalnya, nggak tahu kenapa. 80-90% orang yang mati mendadak itu karena sakit jantung dan pembuluh darah. Dan di antara sakit jantung itu adalah terjadinya serangan jantung. Ibu masih ada, udah meninggal juga, Dok. Berapa usia ibu meninggal? Usia 55 tahun. Kenapa? Stroke. Nah, ini kemungkinan si anak untuk mengalami sakit jantung dan pembuluh darah ini, sakit jantung koroner, ini semakin besar. Nah, jadi jangan ditambah-tambah lagi dengan faktor-faktor yang ini ya. Nah, kemudian tipe kepribadian, ada tipe kepribadian A, ada tipe B ya. Kalau tipe kepribadian A ini orang yang temperamental, orang yang suka marah-marah ya, orang yang stresan gitu. Tapi kalau tipe B itu sebaliknya ya. Nah, kemudian itu tadi penyumbatan yang terjadi secara kronis. Sekarang kita lihat penyumbatan yang terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba langsung nyumbat dan total nyumbatnya. Itulah disebut dengan serangan jantung. Dan inilah mekanisme bagaimana kemudian seseorang itu mengalami kematian mendadak. Nah, ini kita lihat ya, ini dia asumsikan bahagian ini yang mengalami penyumbatan total. Ini masih mending ya kalau bahagian ini yang mengalami penyumbatan ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan orangnya masih bisa hidup nih kalau di segini ya, dan komplikasinya juga nggak begitu besar. Tapi kalau sekiranya di sini ya, di pangkal ini atau di sini penyumbatannya, sulit kita mengharapkan bisa diselamatkan. Nah, jadi ketika suatu bahagian itu mengalami penyumbatan total, maka ada bahagian jantung yang tidak mendapatkan suplai darah. Ya, akibatnya akan mengalami kematian dari sel-sel jantung. Semakin lama semakin luas bahagian yang mengalami kematian tersebut. Makanya detik demi detik itu sangat penting. Kita bekerja harus dengan secepat mungkin. Makanya kalau ada pasien, ada orang yang merasa keluhan
sakit jantung, ya, sebaiknya sesegera mungkin untuk dibawa ke rumah sakit yang bisa melakukan penanganan yang tepat. Kita sebagai dokter, ya, ini untuk memastikan seseorang itu serangan jantung atau bukan, itu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit kita harus sudah bisa memastikan. Nah, makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan masa cepat sekali orang tua kita divonis sakit jantung, padahal selama ini baik-baik saja, selama ini nggak ada sakit apa-apa, tiba-tiba dibilang serangan jantung, sakit jantung, belum lagi diperiksa macam-macam, udah dibilang serangan jantung. Nah, kita tentu ada tahap-tahapan, dan tahap-tahapan itu semuanya kita lakukan dengan cepat. Nah, kurang dari 10 menit sudah harus kita pastikan ini serangan jantung atau bukan. Karena untuk menyelamatkan bahagian yang mati ini, kalau sudah mati nggak mungkin dihidupkan lagi. Sekarang ini apa kita melakukan, misalnya pemasangan ring, operasi bypass, bahkan sekarang yang menjadi tantangan para ahli jantung di seluruh dunia ada stem cell. Stem cell itu mencoba merangsang kembali, menghidupkan bahagian jantung yang sudah mati. Tapi sampai hari ini masih belum memuaskan. Sudah bertahun-tahun penelitian itu masih terus berlanjut. Nah, bagaimana keluhan orang yang mengalami serangan jantung? Ia akan merasakan nyeri dada, ya. Yang rasa nyeri itu tidak bisa ditunjuk dengan satu jari, tapi dia nunjukkan pegangan di sini gitu. Nggak tahu persis di mana lokasinya, tapi di dada lah gitu, ya. Nah, rasa nyeri itu kemudian tembus ke belakang, ke punggungnya, ya, menjalar ke leher seperti tercekik rasanya, menjalar ke rahang kayak kaku atau sakit, kok tiba-tiba jadi sakit gigi gitu, ya. Kemudian menjalar ke lengan kiri, ya, menjalar ke lengan kanan, keringat dingin, mual, muntah. Nah, ini kalau ada keluhan ini saja kita sudah bisa memastikan ini serangan jantung. Nah, tinggal kita bedakan serangan jantung yang mana, karena ada 3, ya. Dan kalau ada orang seperti ini, seperti saya katakan tadi, sesegera mungkinlah untuk dibawa ke rumah sakit. Coba mencari alternatif dulu. Wah, ini kira-kira masuk angin. Memang keluhan seperti ini di masyarakat kita itu dianggap sebagai angin duduk, hanya sekedar masuk angin. Nah, sehingga ya dianggap ya cukuplah dengan minum obat mah saja atau dikerok. Tapi sesungguhnya ini tidak demikian dan bisa sangat fatal. Nah, kemudian ada juga sebahagian orang yang mengalami serangan jantung tetapi keluhannya bukan seperti tadi. Ini keluhannya agak sedikit berbeda, ya, di mana yang dia keluhkan itu adalah rasa sesak nafas tiba-tiba. Sesak nafas tiba-tiba, atau berdebar-debar kencang secara tiba-tiba, atau ada rasa-rasa mau pingsan atau bahkan pingsan, ya, sejenak gitu. Nah, dia bukan keluhan nyeri dada, tetapi keluhan yang dirasakan oleh orang ini harus kita artikan sebagai serangan jantung, yaitu pada kelompok orang-orang yang usia lanjut dan diabetes. Nah, ini tindakan kateterisasi. Jadi seperti pada slide yang tadi, ya, bahwa serangan jantung itu ada terjadinya penyumbatan total pada pembuluh darah jantung koroner, dan penyumbatan itu harus segera kita buka. Strategi bukanya ada 2, ya, ada yang dengan obat, ada yang tindakan kateterisasi jantung, ya. Nah, obat itu obat itu kita berikan kalau serangan jantung itu di bawah 12 jam. Jadi kalau kita coba perhatikan, kalau kita misalnya tergores, ya, mengalami perdarahan, nanti lama-lama darahnya itu akan kering gitu, akan kering, bahkan akan sangat mengeras gitu, bahkan kadang-kadang kita kopek pun susah gitu. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam pembuluh darah kita, ya. Jadi penyumbatan itu bisa sangat keras, makanya kalau sudah mengeras di atas 12 jam obat itu nggak bisa lagi bekerja. Jadi obat itu bekerjanya di bawah 12 jam. Lebih cepat di bawah lebih bagus. Hasil yang terbaik itu kalau di bawah 1 jam. Dan obat yang kita berikan ini memang ada resikonya, yaitu terjadinya perdarahan.
Pendarahan ya bisa saja pendarahannya pendarahan yang sederhana, misalnya mimisan, gusi berdarah, kencingnya warna merah jambu. Nah kalau itu terjadi, enggak apa-apa, enggak usah khawatir, obatnya bisa lanjut terus ya. Tapi yang kita takutkan kalau tiba-tiba dia sakit kepala, kemudian kita scan ternyata mengalami stroke, perdarahan di otak. Itu bisa terjadi. Tetapi pengalaman kita sudah belasan tahun kita memberikan obat itu, alhamdulillah belum menemukan kasusnya. Ya, jarang sekali itu terjadi. Nah, standar sekarang itu adalah tindakan, segera kita lakukan tindakan kateterisasi jantung, yaitu kita buka yang sumbat tadi dengan melakukan pemasangan cincin atau pemasangan ring atau stent. Nah, dan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan obat tadi. Nah, kalau dengan obat tadi ya, kita harus sudah memberikan obat tadi itu kurang dari 10 menit sejak pasien itu kita vonis mengalami serangan jantung. Itu secepat itu. Masuk ke rumah sakit kurang dari 10 menit sudah ditegakkan diagnosa, wah ini serangan jantung. Maka berikutnya kurang dari 10 menit sudah kita berikan obat tadi. Kalau keputusan kita dengan obat. Tapi kalau keputusan kita melakukan pemasangan ring ini, maka sejak dia masuk ke UGD sampai dengan wire ini kita masukkan, ya, wire ini masukkan kemudian membuka yang tersumbat itu harus kurang dari 90 menit. Nah, ini standarnya dan ini tidak mudah untuk kita capai, gitu, ya. Nah, biasanya kalau pada pasien-pasien yang serangan jantung yang baru terjadi, tidak begitu sulit memang, kita menembus ini tidak begitu sulit. Tetapi kalau yang penyumbatannya secara perlahan-lahan tadi, itu bisa sudah begitu kerasnya, untuk tembusnya itu sangat susah. Bahkan kalau kemudian bisa kita tembus, kita nggak bisa memasukkan balon ini, karena keras sekali, sehingga harus dibor dengan rotablator, itu kecepatannya bisa sampai 1800 putaran per menit. Nah, jadi itu tindakan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita lebih sering bekerja dari pegelangan tangan, ya. Kita utamakan bekerja dari sini karena bagi pasien lebih nyaman dan bagi kita juga lebih menguntungkan. Apa lebih menguntungkan? Jadi selama melakukan tindakan kateterisasi jantung ini, dokter, operator, dokter dan perawat itu sangat banyak terpapar dengan radiasi. Jadi kalau kelompok dokter yang paling banyak terpapar dengan radiasi itu adalah kelompok dokter intervensionis, gitu. Jadi kita terpapar terus dengan radiasi ini. Ya, makanya mohon doa para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ini sehat walafiat sampai akhir. Karena apa? Bisa saja nanti kemudian dokternya mengalami kanker. Dan itu sudah ada beberapa guru kita yang mengalami hal itu. Jadi untuk menyelamatkan nyawa manusia kita harus mengorbankan diri kita. Ya, seperti COVID sekarang ini. Makanya sedih kalau banyak masyarakat kita yang salah pemahamannya, kemudian salah memberikan responsi ya, terhadap COVID ini. Gitu, ya. Nah, alternatif yang lain ya operasi bypass. Operasi ini ada yang kita persiapkan dulu, ada yang harus segera dilakukan operasi bypassnya. Bagaimana itu operasi bypass? Ya, tindakan operasi itu bisa kita lakukan dalam keadaan jantungnya didiamkan. Jadi ada obat yang kita berikan, kemudian jantungnya diam, nggak bergerak lagi. Sedangkan untuk fungsi pompa jantungnya itu diambil alih dengan mesin. Nah, tapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, kita bisa mengerjakannya itu dalam keadaan pompanya jantungnya tetap berdenyut. Jadi dalam kondisi jantung berdenyut kita bekerja. Nah, ini bagian di sini digambarkan, ini bagian ini yang nyumbat, ya, bagian ini yang nyumbat. Nah, ini pembuluh darah biru ini, yang biru ini adalah pembuluh darah yang diambil di kaki. Di kaki, ya, ini pembuluh darah vena tadi, atau di tangan. Ya, kalau ada orang yang penyumbatannya banyak, ya, mungkin di kaki kedua-duanya harus diambil, kemudian di tangan juga diambil, gitu. Nah, sedangkan yang ini, ya, penyumbat yang ini itu dari pembuluh darah di dalam di bagian dada atas ini,
Jadi dialihkan, alirannya ke jantung. Gitu. Dan alhamdulillah Zainal Abidin sudah bisa melakukan tindakan operasi bypass. Bahkan kita punya OKA hybrid. OKA hybrid ini mungkin di Indonesia cuma 3 ya, adanya, dan sangat canggih. Tapi saya berdoa mudah-mudahan jangan ada lah di antara jamaah ini yang harus masuk ke OKA hybrid tersebut ya. Satu. Yang kedua, kita punya OKA hybrid hari ini canggih sekali ya kan. Kita insya Allah akan membangun cardiac center, pusat jantung dan pembuluh darah, pusat stroke, dan beberapa pusat-pusat lainnya. Canggih sekali tetapi apakah kecanggihan itu semua ya, banyaknya sumber daya manusia ya, akan menurunkan penderita penyakit jantung dan pembuluh darah ini? Sama sekali tidak. Karena penyebab sakit ini adalah perilaku, pola hidup yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ya, kalau kita mau sehat walafiat, yang pertama ya, selain kita membangun ya alhamdulillah gitu ya kan, tapi masyarakat kita memang harus menyadari ya, betapa menakjubkannya Al-Quran dan Sunnah itu. Apalagi sekarang COVID ini sesungguhnya sedang memaksa kita ya untuk introspeksi diri, untuk merenungkan kembali, dan untuk menggerakkan segenap manusia di muka bumi ini untuk kembali sujud kepada Allah. Itulah COVID sesungguhnya. Bagaimana Allah membuktikan dengan makhluk yang paling kecil ya, makhluk yang Allah ciptakan yang paling tinggi derajatnya adalah manusia, tetapi sekarang Allah tunjukkan tentang kehinaan manusia, kedaifan manusia, dan ketidakberdayaan manusia. Makanya sayang sekali kalau kita tidak mampu memanfaatkan momentum hari ini. Apalagi Aceh hari ini ada beberapa pendapat yang merasa aneh. Kenapa kok di Aceh baru 2 orang yang meninggal ya? Kok banyak yang tidak sakit ya? Kok banyak yang sakit positif tapi kemudian sembuh ya? Ada hal yang aneh dengan Aceh. Seharusnya kondisi Aceh hari ini itu sudah merah membara ya. Kita berbatasan langsung dengan Medan ya, yang dimana proses perpindahannya tidak bisa di stop sepenuhnya ya. Kemudian juga banyak sekali saudara-saudara kita dari Malaysia yang pulang ya, dari jalan-jalan tikus itu. Seharusnya Aceh tidak seperti hari ini. Ada apa dengan Aceh? Nah, apakah kemudian kita bangga bahwa karena Aceh negeri syariat Islam? Apakah kita bangga dengan keislaman kita? Iya, memang harus demikian. Tetapi jangan lupa bahwa kemarin di Wuhan nggak ada tsunami, di Amerika, di Italia nggak ada tsunami. Aceh Allah rasakan dengan tsunami. Dan satu pemandangan saya ya, yang sangat terkesan dengan tsunami itu, karena pada waktu tsunami itu saya juga merasakan timbul tenggelam dalam air itu, dan hitungan-hitungan saya mati, nggak mungkin saya rasanya selamat waktu itu. Nah, ketika kita mengungsi ya, pemandangan yang menyedihkan itu, banyak sih orang mengungsi ke masjid, ke Menasah, banyak, tetapi ketika azan tiba yang sholat sangat sedikit sekali. Nah, jadi kembali lagi ya, mungkin mudah-mudahan ini menjadi tantangan bagi kita ya. Ada beberapa hipotesa ilmiah yang diajukan untuk menjelaskan kenapa Aceh hari ini tidak separah daerah-daerah lain, dan seharusnya inilah yang momentum inilah yang kita tonjolkan, kelebihan Aceh dibandingkan daerah-daerah lain. Dan kalau melihat bagaimana mekanisme sakit, bagaimana mekanisme sembuh, bagaimana makhluk-makhluk hidup itu ya, kalau secara pribadi saya berpendapat yang terbaik hari ini adalah kita gerakkan segenap masyarakat kita itu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini momentum. Mungkin kalau ini tidak kita manfaatkan, ya kita akan sia-sia. Nah, ini komplikasi-komplikasi dari serangan jantung tadi.
Nah, komplikasi ini aritmia atau blok. Aritmia ini adalah kekacauan distrik jantung. Blok ini adalah putusnya aliran listrik. Aliran listrik jantung putus, dan ini bisa total putusnya. Dan ini yang kemudian menyebabkan kematian mendadak. 80 sampai 90% seseorang yang mati mendadak itu disebabkan karena ini, kekacauan listrik jantung ini. Nah, kemudian ada disfungsi ventrikel, gagal jantung. Dia sih selamat, tapi jantungnya pompanya, ya kalau kita nih pompa jantung insya Allah kuat lah, pompa jantungnya 50 sampai 60 atau 70% kuat sekali. Tapi orang yang mengalami serangan jantung seperti ini, ya, kemudian jantungnya lemah sekali, pompa jantungnya mungkin 11%, 15% gitu. Ini mungkin dari sini sampai ke tiang ini saja sudah ngos-ngosan jalannya. Bicara baru sebentar sesak nafas, bicara sedikit sesak, jalan sedikit 50 meter sesak, makan aktivitas mengunyah sesak. Lantas laki-laki berusia 30 tahun di saat-saat produktif itu mengalami kondisi seperti ini, ya mohon maaf ya, mungkin nggak dia bekerja, berperan sebagai kepala keluarga mencari nafkah? Mungkin nggak dia menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai suami, memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya? Ya kalau nggak mungkin ya itu cuma seminggu ya masih mungkin, masih mending. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tentu kita bisa memahami ada masalah lain yang akan muncul kan? Itu. Interaksi sosial masyarakat kan sulit sekali. Dan tentu kualitas hidupnya akan sangat rendah. Nah, ini yang kita khawatirkan untuk Aceh esok hari. Masalah jantung dan pembuluh darah, masalah sakit jantung koroner ini akan menjadi masalah besar sampai dengan 2040. 2040 itu diprediksi berdasarkan data hari ini. Nah, kemudian komplikasi lainnya berupa hipotensi, shock, ya, tekanan darahnya anjlok. Kemudian yang lainnya adalah ruptur ventrikel, jadi robek, sekat jantungnya robek atau dinding jantungnya yang robek. Ya kalau sekat jantung atau dinding jantungnya robek, ya tentu darah akan keluar dari rongga jantungnya. Ya penanganannya operasi, tetapi operasi tidak akan mampu mengejar itu. Kita harus mempersiapkan pasien, belah ini aja berapa lama gitu. Ini akan tertangani ya. Ya, jadi marilah kita menjaga amanah fisik yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, jangan kita berlaku zalim dan tidak adil. Apa itu berlaku zalim dan tidak adil? Disebabkan karena kita ingin memberikan kenikmatan kepada lidah yang hanya 5 menit, tapi merusak otak, merusak pembuluh darah, merusak jantung, dan merusak ginjal. Ya. Kuah belangung tidak salah, yang salah setiap hari makan kuah belangung. Bebek itu nikmat, yang salah setiap hari makan bebek. Setiap hari minum yang manis-manis, ya, harus ada gula gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Apalagi kalau kemudian kita masih memilih memberi kenikmatan lidah dengan rokok dibandingkan dengan kesehatan organ tubuh yang lain. Rasa-rasanya ya, kita belum pernah mendengarkan ada orang yang mati gara-gara makan babi. Nggak ada orang mati karena makan babi. Tapi mati karena rokok yang tercepat di muka bumi ini. Padahal agama datang salah satunya untuk melindungi jiwa manusia. Alkohol diharamkan karena di dalam alkohol ada 6 sampai 8 keburukan. Ada 6 sampai 8 keburukan di dalam alkohol. Dan itu diharamkan. Orang yang mati karena alkohol ada, tapi jarang kita dengar. Ada sakit sebabkan alkohol, ada, tapi langka sakitnya. Sedangkan rokok mengandung 4.000 zat racun. 250 diantaranya menyebabkan kanker dan tumor ganas. Kanker dan tumor ganas. Saya teringat dulu ketika masih pendidikan dokter umum, ya,
Itu kita rasanya yang namanya kanker tumor ganas itu hanya ada teori di buku saja. Bagaimana mana pasien kanker? Hampir nggak pernah kita lihat. Tapi Masya Allah hari ini luar biasa. Setiap hari beraneka macam kita menyaksikan pasien-pasien dengan kanker. Kehidupannya sangat menyedihkan. Kalau bapak dan ibu sekarang kepingin tahu kanker, gampang, tinggal jalan ke Zainal Abidin akan menemukan banyak. Di ruang penyakit dalam banyak yang kanker, di ruang THT banyak kanker, di ruang paru-paru banyak yang kanker, di ruang anak banyak yang kanker, di ruang anak banyak yang kanker, di ruang kebidanan juga banyak kanker. Nah, jadi lantas bagaimana kita melindungi, menjaga diri dari supaya terhindar dari sakit jantung dan pembuluh darah ini, ya. Intinya, ya, kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sungguh menakjubkan Al-Quran dan Sunnah itu. Kalau obat yang kami berikan, yang diberikan oleh dokter itu disebut dengan dawa, Al-Quran tidak disebut dawa, tapi syifa. Apa beda dawa dan syifa? Sama-sama artinya sebagai obat. Dawa itu bisa sembuh, bisa tidak, bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan komplikasi. Contoh tadi saya katakan, ada pasien serangan jantung, kita putuskan, kita buka yang tersumbat itu dengan obat. Ternyata yang terjadi, sumbatan tidak terbuka, dia mengalami komplikasi perdarahan, stroke. Datang dengan serangan jantung, meninggalnya karena stroke, pecah pembuluh otaknya akibat obat. Ya, meskipun itu jarang terjadi ya, itu contoh yang ekstrim aja saya bilang. Atau misalnya ada lagi Stephen Johnson syndrome gitu, ya, itu alergi yang begitu hebatnya. Jadi, atau ada pasien misalnya hipertensi, ada 5 orang darah tinggi, ya. Kita kasih obat yang sama, ada yang membaik, ada yang memburuk, ada yang nggak ngefek. Nah, itu yang disebut dengan dawa. Tapi syifa 100% pasti sembuh, ya, 100%. Tetapi tentu ada mekanismenya, ya. Singkat cerita, ya, ada seorang singkat cerita, karena kami menemukan banyak kasus yang membuktikan bahwa benar Al-Quran itu adalah mukjizat, benar bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Yaitu ada banyak kasus, salah satunya yang saya mau sampaikan adalah seorang pemuda berusia 33 tahun, pekerjaannya buruh bangunan, dan dia kuat sekali merokok, sholatnya bolong-bolong, baca Qurannya jarang-jarang. Nah, dari sini saya sudah tergambar bahwa kehidupan finansial, ekonominya pasti rendah. Kemudian spiritualitasnya juga tidak baik-baik banget gitu, ya kan? Nah, ketika dia serangan jantung, yang kita duga bagian depan, kemudian dia mengalami komplikasi gagal jantung, pompa jantungnya hanya 11%, ya. Dia tidak bisa beraktivitas. Di dalam rumah saja dia nggak bisa beraktivitas, saking beratnya. Ya, semuanya sangat tergantung pada istrinya yang mapah-papah dia untuk aktivitas di dalam rumah gitu. Dan itu sudah 3 tahun. Kemudian di usia 36 tahun kita bertemu, ya, saking jeleknya saya sudah nggak nyarankan lagi dia untuk dipasang ring, saya sudah nggak nyarankan lagi dia untuk dilakukan operasi bypass. Buat apa? Karena kita lakukan belum tentu bermanfaat, bahkan resiko dia meninggal di meja tindakan jauh lebih besar. Nah, makanya kemudian kita ingatkan dia, ya, jaga sholat. Apapun cerita, jaga sholat, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, kemudian kalau sudah mulai enakan, kuat, baca Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran. Alhamdulillah dia laksanakan. Nah, ini ya mohon maaf ya, ini prediksi kita, kalau orang sholatnya bolong-bolong, baca Qurannya jarang-jarang, kira-kira kan tidak akan fasih ya baca Qurannya. Nah, tetapi apa yang terjadi? 6 bulan berikutnya, sejak itu dia nggak pernah masuk lagi rumah sakit. Padahal biasanya itu di rumah paling lama 3 hari, seminggu paling lama. Kemudian masuk ke rumah sakit seminggu, 2 minggu, sebulan di rumah sakit. Lebih lama di rumah sakit dibandingkan di rumahnya. Tetapi alhamdulillah sejak itu dia nggak pernah lagi masuk rumah sakit. 6 bulan berikutnya kita periksa kembali, pompa jantungnya sudah 25%. Tadinya sekitar 13%, sekarang 25%. Dia sudah mulai terlepas dari istrinya untuk aktivitas di dalam rumah. Ya, ke kamar mandi, makan, ya sudah bisa mandiri. Ya, kemudian 6 bulan berikutnya pompa jantungnya sudah 35%. Dia sudah bisa beraktivitas di luar rumah.
dan dia katakan setiap ada waktu dan kesempatan yang dia lakukan hanya baca Quran, baca Quran, baca Quran. Dan dia merasakan hidup dia saat ini dengan sakit yang seperti jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, jauh lebih menyenangkan dibandingkan ketika dia sehat. 6 bulan berikutnya saya periksa lagi, sudah 45% pompa jantungnya, dan dia sudah mulai bisa bekerja kembali. Kemudian saya melanjutkan studi, setahun kemudian saya pulang, saya berjumpa lagi dengan dia, saya periksa, Masya Allah, berjumpa dengan dia saya hampir tidak kenal. Dia bagaikan seorang tentara atlet dan gagah sekali, dan pompa jantungnya sudah 65%. 40-an% saja itu sudah hampir nggak ada beda dengan orang sehat. 40-an%, hampir nggak ada beda. Konon lagi sekarang sudah mencapai nilai normal 65%. Bayangkan, tidak kita lakukan intervensi apapun, hanya dengan obat. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Sulit kita jelaskan secara ilmiah. Nah, tinjauannya lebih menarik nanti, bagaimana pengaruh sholat, bagaimana pengaruh kesehatan terhadap jantung dan pembuluh darah, terhadap kesehatan secara menyeluruh. Maka sesungguhnya bagaimana mekanisme kerja manusia, kerja sel, kerja tubuh manusia, bagaimana mekanisme sakit, bagaimana mekanisme proses penyembuhan, itu sesungguhnya menunjukkan satu hal, yaitu Allah itu maha kuasa atas segala-galanya, dan kita sungguh dhaif dan lemah. Jadi banyak nilai-nilai tauhid yang kita temukan dari hal itu. Makanya sesungguhnya sakit itu pun bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita untuk kembali memperbaiki sujud kita kepada Allah. Allah ingin sisa-sisa hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan kita yang memilih untuk mengambil jalan yang diarahkan oleh syaitan. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu pilihan. Kita mau mengikuti apa yang Allah inginkan, atau kita ingin mengikuti syaitan, itu adalah pilihan. Ya, mudah-mudahan di sisa hidup kita ini penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan insya Allah di saat sakaratul maut kita tiba, kita di keadaan tunduk sujud di hadapan Allah. Dan sungguh kehidupan di alam barzah itu jauh lebih nikmat daripada kehidupan di dunia ini. Jauh lebih nikmat kehidupan di alam barzah, dan keindahan yang dirindukan oleh seorang hamba yang dhaif adalah menatap indahnya wajah Allah. Mudah-mudahan kita orang Aceh ini menjadi pelopor, dan ini saya kira tanggung jawab sosial kita bersama untuk menunjukkan bahwa benar Islam itu adalah solusi terhadap segala hal. Benar syariat Islam itu adalah solusi dalam segala hal. Benar Al-Quran itu adalah mukjizat. Benar sunnah Rasul itu adalah pola hidup yang paling benar. Dan kalau kita gagal, maka kita patut berduka, patut bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk agama ini, untuk negeri ini, dan bagaimana pertanggungjawaban kita di yaumil hisab nanti. Jangan kita terlalu kepedean, merasa diri yakin sebagai orang Aceh insya Allah masuk surga, tapi ternyata kita jauh dari hal tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.